Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya. Masih kembali di Scholarship Talk Show, tapi untuk episode kali ini kita akan membahas beasiswa yang lain ya, bukan lagi AAS, tapi LPDP. Nah, berhubung sekarang juga LPDP lagi dibuka dan kita juga ada narasumber yang kebetulan baru saja menerima pengumuman lolos LPDP. Jadi pas banget nih ini menjadi sebuah momentum yang baik untuk kita belajar tentang LPDP, menggali dari awardee-nya langsung. Mungkin langsung saja kita sapa. Halo Kak Priti, selamat malam Kak. Halo Novi, selamat malam. Gimana kabarnya Kak? Sehat. Novi gimana kabar? Baik. Oke, Di siap. di Sorong gimana Kak? Panas atau gimana cuacanya Panas sih, belakangan ini? sering hujan pas sore ke malam sih. Oh iya sama Tapi kalau sih. pagi ke siang, enggak. Paling sore ke malam tuh itu Hmm, deras banget. Tapi malam ini mungkin karena ketemu Novi sama iya, Elvina, jadi hujannya lagi stop bentar. nanti dulu gitu ya. Oke, mungkin kita tidak usah berpanjang lebar ya, langsung aja Kak Priti boleh dong berkenalan dulu sama teman-teman yang menonton. Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Priti Kristina, asal saya dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dan puji Tuhan di tahun 2024 ini saya menerima beasiswa LPDP B1 tahun 2024 ini dengan jurusan Sustainable Development. Apa jurusannya Kak? Sustainable Development. Oke, Sustainable Development. Rencananya mau ke negara mana Kak? Karena ada kejadian, aku duanya tuh di Swedia, Mm-mm. satunya di New Zealand. Hmm, jadi nanti mau dicoba dulu ya Kak ya, antara Swedia sama New Zealand mana lah yang kira-kira rezeki kayak gitu, atau ada preference yang lebih condong kayak gitu. Karena opsi 1 2 di Swedia, tapi pendaftarannya belum dibuka kan. Nah, opsi ketiga di New Zealand udah diterima sebenarnya, tinggal tunggu skor IELTS. Udah ada Hmm. LO apa LOE kondisionalnya, tinggal tunggu skor IELTS tuh pas di pengayaan bahasa nanti naikin dikit. Oke, 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 oke. Nah, mungkin kita langsung tanya-tanya aja tentang LPDP-nya ke Kak Briti nih. Nah, kalau setahu aku ya sebagai orang awam, dari pemerintah Indonesia itu kan mengeluarkan banyak jenis beasiswa ya Kak ya. Ada PDP, ada PPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia, ada Beasiswa Indonesia Maju, ada Beasiswa Unggulan. Nah, yang disebut LPDP itu yang mana sih Kak? Yang kayak apa? Bisa diceritakan sedikit? Jadi sebenarnya pemerintah Indonesia ini sangat baik ya. Ada banyak sekali skema beasiswa, sampai tadi Pak Novi sebutin aja itu, wah itu udah banyak banget. Kalau LPDP sendiri itu program beasiswa yang dibiayai melalui pemanfaatan dana pendidikan nasional atau DPPN, terus dikelola oleh LPDP. Nah, terus juga itu untuk pembiayaan studi lanjut, program master, program doktoral di perguruan tinggi terkait di dalam dan luar negeri. Berarti intinya kalau LPDP itu eh, ada khusus untuk S2, S3, terus bisa di dalam dan bisa juga di luar negeri gitu ya Kak ya? Oke. Terus secara pribadi, Kak Priti punya alasan khusus gitu nggak sih kenapa kok daftar LPDP? Kan ada banyak beasiswa, skema beasiswa yang dikasih pemerintah Indonesia atau pemerintah luar negeri gitu ya. Tapi secara pribadi ada nggak sih Kak alasan khusus kenapa milih LPDP? Ada, sebenarnya saya juga coba beberapa beasiswa, tapi kebutuhan dapat di LPDP. Dan kalau ditanya alasan khusus, pasti ada, karena kalau kita ada privilege menurut saya sebagai orang yang tinggal di daerah afirmasi. Ya, Mm-mm. jadi di kota Sorong termasuk, atau provinsi Papua Barat Daya termasuk dalam daerah afirmasi yang Mm. jadi fokus pemerintah juga. Dan Mm-mm. kenapa LPDP? Karena salah satunya tuh ada kemudahan dalam persyaratan, di mana Apa itu Kak? misalnya
pertama seperti kayak yang aku rasain ya, nilai nilai sertifikat skor itu, skor bahasa Inggris misalnya, itu bisa yang misalnya kalau IELTS untuk yang reguler berapa, misalnya minimal 6,5, untuk yang daerah afirmasi khususnya di yang aku ambil kemarin itu 5,6 gitu. Tapi karena aku daerah pakai beasiswa, jalur beasiswa daerah afirmasi, dan nah dikasih kemudahan lagi tuh untuk bisa pakai Duolingo seperti itu. Oh, Jadi aku coba push apa, memang sebelumnya aku udah punya IELTS tapi untuk hanya bisa untuk daftar di dalam negeri, sedangkan aku punya impian setelah keluar kan. Jadi aku push lagi, coba lagi dengan pakai Duolingo, dan ya skornya ternyata lebih dari target yang disyaratkan oleh LPDP. Satu lagi apa nama yang kenapa aku pilih LPDP, karena aku sadar banget bahasa Inggris itu ya, walaupun dulu pernah ikut segala macam, tapi tetap kita perlu upgrade diri kan, lagi untuk mau bersaing di kancah internasional. betul, Seperti betul. itu. Jadi ada namanya pengayaan bahasa dan pembekalan afirmasi, itu ditujukan untuk penerima beasiswa LPDP yang nilai atau skor bahasa Inggrisnya masih kurang dari syarat yang ditentukan oleh kampus tujuan. Seperti itu. Hmm. Itu. Jadi kayak mengoptimalkan kesempatan yang ada gitu lah ya Kak ya. Dengan berbagai Iya, benefit yang mereka tawarkan, kenapa tidak dicoba kayak gitu kan? Benar, benar, betul, benar. betul sekali. Nah, kalau dari yang diceritain Kak Preti itu kan berarti ada jalur reguler, ada jalur afirmasi ya. Iya, betul. Ada jalur-jalur yang lain lagi nggak Kak selain reguler terus afirmasi dari daerah? Oh ya, sama afirmasi daerahnya ini kalau boleh tahu daerah mana aja sih Kak yang masuk afirmasi gitu? Apakah kayak misal aku di Banjarnegara juga bisa mendaftar jalur afirmasi atau sudah ada daftar tertentu yang daerah-daerah yang boleh mendaftar ke program yang itu gitu, jalur yang itu? Ada sekitar 6 program yang dibuka. Jadi ada program umum, di situ ada, kalau untuk program umum itu ada 3 gitu. Jadi program program umumnya ada beasiswa reguler, beasiswa perguruan tinggi utama dunia, atau biasa dibilang beasiswa PTUG, dan ketiga beasiswa parsial. Yang kedua, program Hmm. afirmasi. Programnya lagi ada 4, beasiswa penyandang disabilitas, beasiswa putra putri Papua, beasiswa daerah afirmasi yang aku daftar, lalu ada beasiswa prasejahtera. Yang ketiga, ini program Banyak ya? targeted. Iya, makanya ini banyak banget. Ini program targeted itu ya, beasiswa untuk PNS, TNI, Polri, kewirausahaan, pendidikan kader ulama, dokter spesialis dan spesialis. Ada lagi Hmm. yang kelima, program prioritas. Program prioritas LPDP dengan beberapa kampus-kampus terbaik di dunia, itu ada sekitar 4 program. Yang terakhir, ini yang berapa kali? 5 kali. Program kerjasama dengan BRIN, USTD, terus juga dengan program kerjasama bidang ekonomi dan perdagangan internasional, dan terakhir nih program double degree atau joint degree. Jadi kalau mau dibilang ini tuh banyak banget gitu. Jadi meski ini apa namanya, balik lagi ke preferensi masing-masing orang tuh, kira-kira aku akan lebih cocok atau peluang untuk tembus itu ketika aku ambil program ini. Jalur yang mana? Betul, Iya, sama kira-kira eligible-nya untuk yang mana gitu ya Kak betul, ya. iya, Oh ya, aku mungkin tanya sedikit ya Kak. Berarti yang betul. PTUD, yang Perguruan Tinggi Utama Dunia itu kampusnya juga sudah ditentukan ya Kak ya? Iya, betul. Jadi kayak kampus-kampus unggulan di dunia, Kampus-kampus kita nggak unggulan bisa dunia. sembarangan ambil gitu ya. Ya, kalau memang kita yakin kita bisa lulus di situ, ya silakan dicoba. Oh, kalau Betul, saya betul. kan, ya saya pokoknya lihat mana kan paling besar untuk saya bisa lolos. Betul, betul. Gitu. Dan Nah, ya gitu. ngomong-ngomong, kalau Kak Preti tadi kan ada yang beasiswa Putra-Putri Papua, terus ada yang afirmasi daerah. Oh, Kalau Kak Preti boleh dijelasin sedikit nggak Kak, kenapa ambilnya yang afirmasi daerah?
Oke. Nah, ini juga sebenarnya banyak yang suka tanya juga kan, lah kenapa nggak ambil yang dari Papua, atau kan benefitnya jauh lebih banyak lagi gitu. Nah, Hmm. memang perlu digarisbawahi untuk eh, apa namanya, untuk beasiswa Putra Putri Papua itu untuk teman-teman kita, untuk saudara-saudara yang ada yang tinggal di Papua, atau biasa kita bilang juga OAP, orang asli Papua, di mana misalnya mereka membawa marga Oke, dia oke, dari suku oke, oke. Papua, atau kedua orang tuanya asli Papua, dari suku asli Papua, atau salah satunya, seperti itu. Nah, kalau saya Berarti kan kalau yang lahir besar pen, di Papua, tapi orang tua pendatang gitu ya Kak ya? ya. Oh, oke, 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 oke. Dan untuk membuktikan itu kita perlu kayak ada surat keterangan domisili bahwa kita sudah 10 tahun berada di Papua, atau minimal 10 tahun tinggal di Hmm, Papua, ini untuk yang atau jalur afirmasi daerah afirmasi Kak? daerah, iya, untuk yang daerah, Oke, oke, oke. atau lampirkan S1, S2, S1, lampirkan ijazah SD, SMP, SMA, bahwa kita Yang betul bersekolah di sekolah di Papua. Papua. Jadi itu kan kayak 3 tahun, 9 tahun sekolah ya, udah lebih dekat 10 tahun lah ya. Kayak gitu, Sembilan dua jadi belas itu tahun ya. bedanya untuk daerah afirmasi sama Putra Putri Papua. Oke, oke, oke. Tapi untuk daerahnya berarti sudah ditentukan juga ya Kak ya? Tidak sembarangan daerah bisa masuk ke Ya, daftar afirmasi itu ya? ya, benar. Jadi Hmm. ada, aku ingatan tuh sebenarnya nggak begitu bagus, tapi aku coba ingat-ingat yang pasti untuk seluruh tanah Papua itu masuk daerah afirmasi. Lalu ada Maluku, ada ya provinsi tanah Maluku lah gitu, di Maluku, lalu Maluku Maluku Utara gitu, lalu ada NTT NTB, mana itu ada di daerah, aku lupa, Lampung juga masuk kalau nggak salah, sama ada Oh, di Sulawesi. Lampung. Jadi kayak setiap Gorontalo tahun, mungkin ya. iya, jadi setiap tahun tuh kayak ada tambahan Ada update. atau ada update gitu, Oke, entah oke. ya, entah ada yang dihilangkan Ditambah atau apanya atau dikurang gitu ditambah, ya. ya benar. Jadi untuk teman-teman yang mau mendaftar yang daerah afirmasi nanti bisa selalu cek Ya, semacam bukletnya mungkin websitenya, ya Kak ya. iya, buklet atau buka websitenya aja sih, bu, lengkap banget di situ. Oh, iya, 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 iya. Apakah daerahnya masuk ke daftar provinsi yang bisa menjadi afirmasi atau enggak kayak gitu ya Kak ya? Ada tadi kan banyak banget kan yang tadi disebutkan, itu malah belum semua aku sebutkan. Jadi teman-teman yang Masih ada. silahkan dicoba dibuka satu-satu itunya, apa namanya, uh, di websitenya kan. Jadi bisa sesuaikan dengan sesuatu apa yang sudah kita punya, atau yang tepat dengan beasiswa yang ditawarkan. Betul. Tadi Kak Priti menceritakan tentang ada pengayaan bahasa, terus ada apa tadi yang pembekalan afirmasi atau apa? Ya, Kalau buat diceritakan sekilas aja gitu Kak, oh, kira-kira benefitnya apa aja sih Kak dari apa ya yang pembekalan diterima oleh afirmasi. Wordy LPDP gitu Oh, lah. jadi tuh untuk kita biasanya tuh belum dibilang sebagai penerima beasiswa, karena Mm-mm. belum ada ikut kayak apa, persiapan keberangkatan dan lain-lain gitu kan. Jadi Mm-mm. masih dibilang sebagai CPB, calon penerima beasiswa, walaupun Oh, sudah oke, oke. terima. Sudah Nah, diterima. ya, tapi nanti sebagai penerima beasiswa LPDP, aku dapat beasiswa penuh pastinya, Mm-mm. beasiswa penuh, dan itu termasuk untuk yang educational cost, termasuk ya, Mm. pendaftaran kampus, lalu ada tuition fee-nya, ada tunjangan buku, lalu tesis atau disertasi gitu untuk penelitian dan ujian, Mm. lalu ada misalnya kalau ada seminar internasional dan Oke, oke. publikasi untuk jurnal internasional, itu untuk yang educational cost. Kalau untuk yang non educational cost itu ya termasuk living allowance-nya, Mm. lalu ada transportasi pulang pergi dari kota Negara asal asal ke ya. Indonesia, asal Mm. ke negara tujuan, Mm. asuransi kesehatan dapat juga, dapat settlement allowance atau dana kedatangan sama visa. Mm. Kalau yang Jadi tadi apa pengayaan namanya? bahasa, Iya, pengayaan kayak bahasa itu gimana ya, dan di mana biasanya Kak? oke, itu juga di cover. Jadi
eh, misalnya aku ini akhir bulan ini aku akan ikut pengayaan bahasa. Mm-mm. Jadi untuk pengayaan bahasa sendiri itu karena kan nilaiku tadi di awal aku bilang nilaiku masih belum cukup untuk ke kampus tujuan, kurang satu skor lagi lah itu satu poin. Jadi aku dapatnya 3 bulan untuk IELTS di kampus Depok UI. Dan itu Oh, oke, oke, biaya oke. kedatangan bahkan ada dapat uang saku juga Mm-mm. untuk cover kosan, cover ya makan sehari-hari, akomodasi dan Makan. lain-lain itu Mm-mm. juga dapat. Dan dapat ini sih apa namanya satu kali tes satu Oh, kali satu tes kali tes gratis gitu IELTS ya. ya IELTS atau TOEFL atau Hmm. misalnya ada yang mau ikut ada yang mau kuliah biasanya kan perlu untuk ada GMAT, Mm-mm. GMAT dan lain-lainnya gitu kan. Hmm, Jadi kayak oke, gitu. oke, oke. Berarti Jadi kalau lokasi 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 pengayaannya nanti udah ditentuin ya Kak Priti, ikutnya di sini, nanti yang lain ada di kampus mana gitu, udah ada ketentuannya nah, gitu ya Kak ya. udah jadi uh, paling banyak di kampus UI memang di Depok UI dan itu Hmm. ada yang itu pun terjadi lagi gitu. Di Depok UI di dalamnya tuh ada yang IELTS ada yang TOEFL 3 bulan Hmm. 6 bulan lalu ada yang Hmm. di UPI Bandung ada juga di aku lupa deh di UNES kalau nggak salah di Semarang apa di Solo gitu. Di UNS juga ada ya, UNS aku iya waktu iya itu pernah dengar. di OGM juga ada jadi ada sedikit kalau nggak salah ini apa tujuh aku lupa Tapi di kampus-kampus lokasi intinya gitu ya Kak ya. iya Kalau yang tadi pengayaan afirmasi, pengayaan atau pembekalan pembekalan afirmasi itu pembekalan tadi? afirmasi. Iya, nah sebenarnya aku pun belum ada gambaran kayak gimana-gimana, tapi karena belum di kalau PG Belum. pengayaan bahasa Hmm. udah ada gambaran, tapi kalau untuk pembekalan laki-laki baru ini aja sih kayak lihat-lihat story Instagramnya teman-teman yang lain gitu. Itu lebih ke apa ya? Kayak ada banyak ada outdoor, sama ada kegiatan outdoor terus kayak ya pembekalan afirmasi, kayak ada mungkin show atau apa gitu kegiatan-kegiatan yang bisa membangun Tapi atau intinya kalau belum juga. pembekalan afirmasi ya khusus untuk yang daerah afirmasi gitu ya Kak ya. Kalau untuk pembekalan afirmasi semua yang ikut itu kali yang ikut apa PB itu PB pengayaan bahasa Hmm, bahasa. Oh, oke, 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 karena oke. tidak semua terima undangan untuk PB sebenarnya Oh, karena kalau nilainya mereka sudah sesuai sudah. dengan standar Hmm. dengan syarat dari kampus. Oke, 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 oke. Berarti memang hanya untuk yang butuh untuk dilatih lebih lanjut itu ya Kak ya intinya ya. Iya karena PB ini kan tujuannya untuk biar kita bisa dapat skor bahasa Inggris sertifikat bahasa Inggris dengan skor yang sesuai dengan uh, syarat dari kampus Persyaratan dari tujuan biar kampus. masuk kampus karena udah dapat beasiswanya nih tinggal masuk kampusnya aja nih. Mungkin untuk informasi teman-teman yang mau daftar LPDP, kira-kira apa aja sih dokumen yang perlu disiapin gitu, Kak? Oke, jadi itu yang perlu disiapkan ada biodata diri. Mm-mm. Jadi kita nggak perlu kayak upload Upload CV CV. gitu ya, karena sudah Oh. ada secara online untuk biar bisa kita isi biodata diri. Mm-mm. Lalu ada Mm-mm. KTP sudah pasti. Dan Mm-mm. tadi aku juga udah sampaikan kalau karena ini karena setiap program kan beda-beda persyaratannya. Kalau aku Mm-mm. dari daerah afirmasi itu perlu ada surat domisili dari lurah Mm-mm. setempat satu. Lalu ada scan ijazah SD, SMP, SMA. Itu di scan jadi satu file. Nah, Mm. kalau nggak bisa scan ijazah SD, SMP atau SMA itu bisa diganti dengan surat keterangan dari kantor lurah gitu bahwa kita sudah tinggal lebih dari 10 tahun lah gitu di daerah afirmasi. Berikutnya yang pasti ada scan ijazah S1, transkrip nilai S1, sertifikat bahasa Inggris, khusus untuk yang kemarin aku daftar, itu Duolingo juga bisa. LOE Mm. tidak wajib, dan perlu ada surat rekomendasi, satu aja sih kalau rekomendasi, surat Oke. rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi. Lalu yang pasti ada esai komitmen. Mm.
Mungkin juga kalau untuk yang mendaftar dari jalur disabilitas perlu disiapkan surat keterangan disabilitas ya gitu ya Kak ya. Iya, Untuk iya betul. memperkuat sebagai validasi kalau ini benar-benar disabilitas gitu kan ya. Iya, itu jadi tiap tiap form tiap form untuk jalur-jalur beasiswa ini kan beda-beda Pak. Nah, kalau untuk yang Sudah tadi aku disesuaikan bilang gitu ya. betul. Jadi ketika kita klik itu sudah nggak akan sama setiap itu. Bahkan kalau aku sempat punya temanku waktu itu yang lagi dampingin dia misi untuk yang sudah dari Papua, itu ada kayak mesti ada kayak surat keterangan dari kepala suku apa gitu. Karena di untuk tekstur bawah itu uh, dia benar bermarga. Terus kalau misal dokumen-dokumennya udah siap nih Kak, kira-kira apa aja sih yang harus dilakukan Kak? Nah, kalau setelah dokumen-dokumen semua aku apa namanya udah lengkap nih, Mm-mm, itu mm-mm, biasanya sebelumnya kan aku bikin list, mm-mm, bikin checklist dulu kan. mm-mm, Dokumen mana aja yang bisa diisi online atau yang offline dan perlu upload. mm-mm. Itu kalau udah itu aku udah checklist dan kalau sudah oke aku langsung upload karena di pengisian itu kita bisa nyicil isinya gitu. Jadi ada Oh, pilihan oke, untuk oke. simpan dulu. Kalau udah aku akan apa namanya double check, triple check, cek Hmm. betul-betul sampai aku yakin oke ini aku nggak akan sentuh lagi dokumen-dokumen ini, aku akan fokus kembali lagi ke SIP. Jadi sebenarnya aku Hmm. paralel ngerjain sih Oke, sambil oke. kalau udah mempertama SI aku langsung oke apalagi ya di dokumen yang kurang gitu. Dan aku Mm-mm, juga sebenarnya kan bikin timeline misalnya untuk uh, oke 5 hari dokumen harus selesai, pokoknya mm-mm, paksain diri buat itu harus selesai percaya mm-mm, penulisan esai ini harus selesai dalam jangka waktu sekian itu jadi mm-mm. bisa bagi waktu Betul. Jadinya nggak yang langsung sekali buka laptop langsung upload dokumen-dokumen langsung nulis esai gitu nggak ya Kak ya? Semuanya bertahap ya. itu nggak meledak nanti kepalaku nggak. Betul. Terus kalau tadi kan Kak berarti menyebutkan ada esai, ada surat rekomendasi, itu ada, terus ada juga dokumen-dokumen lain. Itu ada ketentuannya nggak Kak? Misal mau kuliah ke luar negeri, apakah harus semuanya dalam bahasa Inggris atau yang penting lengkap aja semuanya kayak gitu Kak? Oh, kalau aku masih dalam bahasa Indonesia sih semua kecuali untuk nah ini kita udah bicara yang kalau esai dikit ya di esai itu eh, kan ada yang bagian pengenalan diri apa nah itu aku dalam bahasa Indonesia tapi untuk esai komitmen kembali ke Indonesia kontribusi rencana segala macam itu aku dalam bahasa Inggris Oh, oke, 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 oke. karena kan tujuannya mau keluar jadi aku Ke luar juga negeri. coba untuk uh, encourage diriku buat oke harus bikin esai dalam bahasa Inggris. Tapi sebenarnya tidak ada keharusan ya. Kalau bahasa Indonesia otomatis nggak lolos gitu nggak ya Kak ya? Enggak. Tinggal kita, Itu maksudnya kalau kita pengen menulis bahasa Inggris sambil sekalian latihan kayak gitu, ya lebih bagus gitu kan ya Kak ya. itu hanya mungkin lebih mau menunjukkan bahwa aku udah Kalau siap nih mau setelah keluar gitu hmm, jadi aku coba untuk oke kan kita mau di cetak sampai latihan kita tahu lolos lolos. untuk tadi Kak Preti nyebutin ada tiga, kita harus milih tiga jurusan gitu ya Kak ya. Kalau misal Iya iya case-nya kita mau ke luar negeri, apakah tiga jurusan ini harus di negara yang sama atau bisa di tiga negara yang beda gitu Kak? sebenarnya tidak ada kayak mesti di negara yang sama atau yang harus yang Mm-mm, berbeda kayaknya nggak ada apa aturan untuk itu gitu tapi kalau aku mm-mm, pribadi aku akan sebenarnya bukan soal ke negara sih ketika jurusan itu yang aku butuhkan untuk aku belajar. mm-mm, Nah itu kalau itu ada kebetulan di negara yang sama, mm-mm, seperti tadi kan aku bilang opsi 1 dan 2 aku itu di Swedia karena ya yang paling masuk di situ dengan yang aku butuhkan di kampus mm-mm, tersebut, mata kuliahnya di jurusan tersebut ada di situ di 2 negara itu. Dan mm-mm. kebetulan kampus itu juga ada dalam list LPDP. dalam list
perguruan tinggi yang bisa untuk kita daftar di lewat LPDP. Oke. Jadi nggak ada keharusan harus satu negara atau harus beda negara gitu ya Kak ya. Yang penting masuk dalam list yang dikasih sama LPDP dan sesuai sama yang kita butuhkan gitu ya Kak ya. Betul, intinya ya balik lagi ke masing-masing orang toh. Kalau kalau dari aku pribadi sih kalau bisa sih beda-beda negara gitu. Jadi coba kans yang lain kan, tapi ya balik lagi ke kebutuhan tiap orang. Kalau dari Kak Priti ada tips untuk memilih jurusan nggak Kak? Kan kadang-kadang orang nih em, terlalu bingung ya karena banyak kampus-kampus yang menurut dia bagus kayak gitu. Tapi nanti ternyata ini cocok nggak sih? Ini kira-kira kuat nggak ya kalau dimasukin ke aplikasi? Kalau menurut Kak Priti secara pribadi ada tips untuk memilih jurusan nggak sih Kak? Ini perjalanan panjang sebenarnya dalam proses pencarian jurusan ini. Betul-betul kayak nyaring dari ribuan kampus, saring satu persatu. Mulai kalau aku pribadi, aku memanfaatkan teknologi yang sudah diciptakan gitu. Aku googling pertama, aku akan ekspor dulu. Aku pengen belajar apa. Nah, itulah aku googling segala macam artikel lah apalah gitu kampus mana gitu atau nama profesornya siapa atau publikasi apa gitu yang aku pengen belajar sampai akhirnya mengerucut ke satu negara atau satu institut apa atau satu jurusan atau satu mata kuliah apa Mm-mm. nemunya ternyata ada di kampus ini. Nah aku cari lagi nih uh, buka diklik lah dibuka lagi lah si aku biasanya kayak suka filter oke 10 terbaik 10 teratas pilihanku atau 5 teratas pilihanku gitu. Jadi setiap malam tuh pasti aku akan filter ini gitu loh. Nggak tahu mungkin teman-teman lain juga ngelakuin itu atau enggak, tapi aku ya pas sebelum itu pasti kerjaanku tuh nyaring kampus mana yang oke, mana yang dieliminasi, mana yang ada ini, mana yang kayaknya sama tapi apa yang lebih baik atau lebih berat dibanding yang satunya. Jadi kerjaanku tiap malam gitu. Akhirnya Mm. setelah aku lihat yang aku explore terus riset juga ke kampus-kampus yang sudah masuk di 10 besar pilihanku itu misalnya lalu aku oke, lihatlah gitu kayak ranking juga aku walaupun ya nggak itu juga tapi aku tetap masih lihat ada rankingnya seenggaknya seenggaknya tuh nggak yang di bawah banget gitu kan terus juga publikasi dan profesor atau dosen tapi yang paling penting sih menurutku mata kuliah yang diajarkan karena kadang tuh ada nama nama programnya mirip sama gitu bahkan sama gitu kan tapi mata kuliah yang diajarkan tuh kayak Beda. iya, yang kita butuhkan justru nggak ada Hmm. di situ. Nah, aku akan gali sampai di dalam-dalamnya gitu. Wah, ini apa yang akan dilakukan dalam mata kuliah itu. Jadi kayak jurusan eh, yang mata kuliah maupun lingkungannya itu bisa jadi support system buat aku nantinya bisa belajar sampai lulus. Karena kan Hmm. kita belajar dapat beasiswa ini kan kayak oke, dapat beasiswa nih. Tapi perkara kita nanti bisa selesai lulus itu perkara lain lagi kan itu punya fight punya journey-nya sendiri lagi gitu jadi aku Betul. uh, bukan hanya di kampusnya tapi aku mencoba untuk uh, oh ini kalau lingkungan kampusnya kayak gini lingkungan sistem belajarnya seperti ini aku bisa nggak aku oke nggak aku mempertimbangkan itu juga. Perjalanan panjang berarti ya Kak ya, nggak satu dua malam langsung Bener bisa memutuskan ini yang bagus ini yang enggak, tapi harus mempertimbangkan banyak hal ya. bener karena ketika menurutku kita akan tiba pada penulisan esai itu Mm-mm. kalau kita nggak tahu kita mau ambil jurusan apa di kampus mana Mm-mm. itu esainya kita bakal ngawur bakal ngasal aja gitu karena kita juga kita Hmm. kita nggak cukup riset di kampusnya bahkan di jurusannya jadi kan semua saling terintegrasi gitu kan dari Betul, untuk betul. penulisan esai di beasiswa manapun aku rasa semua ada Mm-mm. kaitannya gitu kan dan Mm-mm. kalau sampai ibaratnya nih jurusannya ke kiri terus kita punya esai isinya ke kanan gitu jadi nggak sejalan gitu Sinkron ya. jadi penting banget jurusan menurutku penentuan kampus dan jurusan khususnya jurusan itu menentu itu kayak goalsnya kita gitu
ketika udah tahu nih goalnya kita itu, kita jadi bisa nyusun rencana gitu. Untuk sampai ke situ, aku mau pakai kendaraan yang mana nih, yang mana nih. Tapi kalau Nah, jurusan sendiri kita nggak tahu, terus gimana mau bisa sampai ke situ gitu kayak ya? gimana nih? Kita aja nggak tahu mau kemana. Atau kayak asal tiba aja yang penting dapat beasiswa keluar. Lah, nanti balik lagi kayak yang tadi aku bilang. Kita bisa lulus nggak nanti kalau kita cuma asal-asalan? Karena kan menurutku Betul. semua beasiswa tuh punya perjuangannya masing-masing gitu. Dan Betul. eh, kalau bisa sampai lulus, kalau bisa yang terbaik. Jadi yang terbaik juga Iya. gitu. Gitu sih, Kalau Mari. bisa yang kita pelajari di sana bisa diterapin juga di sini gitu kan ya kak ya. Itu Bukan yang penting. sekedar kuliah ke luar negeri doang, tapi untuk diri sendiri kan ya. Gimana kan? Betul, betul. Apalagi kayak untuk aku, tadi aku bilang privilege Mm, untuk sebagai orang dari daerah afirmasi gitu ya. mm. Privilege-nya sudah banyak dan aku tuh masih ya aku masih tahu diri juga gitu Iya betul. untuk Kontribusi bisa ya kak ya. kontribusi bahkan Oke. ya karena aku ya kondisi di kota aku seperti ini, misalnya ada Mm, isu-isu yang perlu diselesaikan dibereskan dan aku butuh mm. untuk sekolah dan lain. Mungkin pertanyaan terakhir kak, ada pesan-pesan khusus nggak kak untuk teman-teman yang sedang berjuang mencari beasiswa? Mungkin ya, namanya perjalanan mencari beasiswa kan kadang kita mencoba berbagai beasiswa ya. Ada yang lagi nyoba beasiswa LPDP atau mungkin ada yang lagi nyoba beasiswa yang lain. Betul. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan sebelum kita tutup, Kak? Kalau Mm-mm. misalnya kalau pesan lebih ke kalau tidak tahu cari tahu, Betul. jangan dulu tanya, tapi kalau tidak tahu cari tahu dulu. Hmm. Nah, kalau bingung tanya. Terus Hmm. juga yang terakhir, tetap rendah hati untuk mau dengar atau terima masukan, bahkan minta masukan dari orang-orang yang lebih dulu tahu atau lebih dulu paham, agar kita juga bisa makin dapat banyak referensi. Hmm. Semangat! Terima kasih Kak Priti untuk sharing-sharingnya. Em, Padat banget ya isinya banyak sekali dari apa yang disampaikan oleh Kak Priti. Semoga bisa ngasih motivasi, ngasih insight yang lebih mendalam lagi tentang beasiswa LPDP dan juga tentang pencarian beasiswa apapun itu beasiswanya. Karena tadi Kak Priti juga ngasih gambaran tentang pencarian jurusan yang mana itu juga menurutku sangatlah penting untuk teman-teman scholarship hunter. Intinya, terima kasih Kak Priti untuk sharingnya malam ini dan semangat untuk pengayaan bahasanya, pembekalan afirmasi, dan program-program lainnya. Semoga nanti kuliahnya lancar sampai selesai dengan berhasil dan bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk daerahnya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.